Kak, kayak gimana Cuk? Lagi sedih Kak, lagi sedih, kenapa? Iya nggak kenapa-kenapa sih kalau soal kerjaan ya biasa aja, tadi juga nggak ada masalah apa-apa, finansial juga gitu-gitu aja. Lebih tepatnya sedih karena timnas kita kalah kayak, oh ya soal bola, iya soal bola, di mana semalam timnas kita kalah 2-3 dari Saudi Kak ya. Iya, udah ya seperti itu Cuk, tapi ya mau apa juga kita coba bersyukur. Ya bersyukur karena walaupun kita kalah, kita masih bisa punya kans untuk lolos ke babak final kayak ya. Kalau Kakak sih gimana sih menurut Kakak gimana sih kans kita untuk bisa lolos Kak? Iya, kita akan lolos ke berikutnya seandainya nanti kita menang 3-4 Irak, lalu Irak sendiri mampu mengalahkan Saudi dengan hasil tipis itu buat kita bisa lolos ke round 4 berikutnya. Oh, kalau lolos ke round 4 itu nanti kita lawan mana Kak? Melawan yang juara grup di sebelah grup kita Cuk. Oh, juara grup akan bertemu juara grup, lalu pemenangnya akan lawan kemungkinan dari zona CONCACAF. Oh gitu. Lalu kalau kita di run up kayak kalau run up kita bertemu dengan tim yang run up, kalau nanti menang kita juga akan lolos sampai di CONMEBOL. Kalau CONCACAF itu kalau masalah di Amerika Utara Kak ya? Iya, Amerika Utara, Arabia atau yang Tengah Cuk. Sedangkan CONMEBOL itu di Amerika Latin. Amerika Latin jauh lebih susah Kak ya? Iya. Tapi kalau semalam sih menurut Kakak gimana sih Kak? Kalau semalam gimana kita bisa bermain bagus sebenarnya di kemarin kita bisa menang 1-0, unggul 1-0 lewat Kevin Dick, tapi di balik 3-1 akhirnya dia menang, akhirnya bisa menguji keadaan jadi 3-2 Kak ya. Tapi sedihnya adalah 2 gol timnas semuanya penalti Kak ya. Iya, dan juga sedihnya juga ada sebuah strategi yang kan coba-coba dari Bayern. Iya, karena ada 3 pemain yang jujur aku nggak nyangka kenapa pemain ini bisa bermain di starting 11 di mana sebenarnya mereka juga bahkan bermainnya pun juga jarang, bahkan di zamannya saya pun juga 3 pemain pun juga jarang dimainkan dalam posisi starting 11 dalam setiap pertandingan besar, tapi entah mengapa ketika melawan Arab Saudi mereka malah dimainkan Kak ya. Iya, kemudian Klop dan juga ya yang saya tiga pemain yang sangat setuju kalau silakan ketika ada di starting 11 Indonesia. Iya, karena apalagi Beckham Putra Kak ya, karena dia berdebut kemarin tuh di hari di bulan kapan itu berdebut itu juga dari bangku cadangan, dan ini ketika menghadapi Arab Saudi yang hidup dan mati kita, malah dipasang di babak pertama. Tentu kalau bermainnya bagus juga pasti kita akan topik ya, tapi ketika permainnya sudah bisa dikatakan nggak kelihatan, sudah dikatakan di babak pertama kita bermainnya 10 orang kayak ya, karena ya siapa tuh Beckham Putra nggak begitu kelihatan perannya, di depan pun juga di sisi kiri juga nggak begitu aktif kayak. Iya, semalam kita pun hanya di sisi kanan setengah, di sisi kiri pun juga nggak begitu aktif. Iya, apalagi di dua gol Arab Saudi pun juga pertama karena Mark Klopp yang terlalu gegabah dalam menilai bola, tribut pemain Arab Saudi. Yang kedua ya hal yang konyol oleh Yakub Sayuri, nggak perlu ditarik pun sebenarnya dia nggak akan ke rengkuh oleh pemain Arab Saudi, ataupun mungkin kalaupun ke rengkuh pun juga nggak mungkin mungkin bisa ditepis oleh Martin Paes kayak. Tapi yang terjadi adalah malah dilanggar oleh ya Yakub Sayuri kayak. Iya, ini 3 orang yang sangat-sangat dipertanyakan bahwa di pola seperti ini dapat dimainkan Cuk. Ya karena selain beberapa pemain yang cedera, Kevin Verdong, Hernando pun juga cedera juga, tapi juga keputusan Yakub Sayuri yang harusnya dia start kanan malah jadi back kanan, lalu juga Mark Klopp yang mulai terbingkirkan, bahkan juga di beberapa pertandingan juga nggak dipanggil oleh timnas Indonesia oleh STI saat itu, tapi sekarang kembali dipanggil, tapi entah bagaimana langsung menjadi pemain starter kayak ya. Iya, tapi juga itu juga yang menjadikan. Tapi yang kita sedihkan sebenarnya bukan soal Patrick Kluivert ya, kalau kita sih jujur juga sedih ya ketika seperti ini hasilnya. Kita kalah dari Arab Saudi dan juga permainan juga tidak begitu bagus, tetapi kan semua kembali ke PSSI kayak siapa sih yang memilih Patrick Kluivert ketika kita compare antara
STY sama Kluivert ini juga jauh banget kan. STY sudah melatih Korsel masuk Piala Dunia, Kluivert juga belum ada pengalaman ke situ, tapi entah bagaimana PSSI malah seperti itu membuat sebuah keputusan yang jujur juga cukup mengecewakan, bahkan sangat mengecewakan dan sangat sangat dipertanyakan juga. Karena kalau seandainya ini benar ya kita pasti akan bangga dan bahagia, tapi kalau ini salah juga pasti kita akan sangat sedih kayak, iya, jadi ya ini hal yang sangat-sangat perlu kita waspadai sesuai ini karena bagaimana juga ya ini semua terjadi. Jadi buat tentang PSSI dan juga orang yang ada terjabat di sana jangan sampai saya sendiri gitu ya, karena ketika kita suka sama sepak bola, kita punya ekspektasi sama sepak bola, olahraga juga yang bisa membuat Indonesia juga bisa lebih berkibar di luar sana, tapi beberapa orang yang harusnya menjabat menjadi suri teladan dan juga punya amanah malah seperti seenaknya gitu kayak ya. Iya, karena kalau seandainya apa yang diputuskan oleh Restoyu dan juga jajaran PSSI itu benar, baik-baik ke depan, akhirnya kita lolos. Jadi kita aja jempol bisa masuk lagi. Oke, kalau seandainya ini gagal total sekalipun Restoyu apa ini tidak akan apa-apa. Iya, karena kan semua berawal ketika kita lagi running ke Piala Dunia, kita juga nggak jauh-jauh banget, kita sama STY tiba-tiba dipecat dan diganti oleh Kluivert, dan sekarang ketika sudah seperti ini pun juga satu sisi kita juga ada rasa pesimis untuk karena lebih ke permainan kayak bukan lebih ke apa tapi lebih ke permainan yang seperti itu, tapi sih lain kita tetap optimis agar mimpi kita untuk jadi salah satu kontestan di Piala Dunia bisa kita capai kayak iya, makanya kita harus tetap menguatkan kita apapun yang terjadi. Kalau melihat semua kesalahan dari pejabat sana, ya jangan ngomong seperti itu lagi. Tapi sebagai masyarakat Indonesia kita harus tetap mendukung timnas kita agar tetap menjadi timnas yang baik kedepannya nanti. Iya, dan semoga mimpi untuk menjadi timnas yang bisa lolos ke Piala Dunia bisa kita capai kayak ya. Iya, Cuk, semoga nggak salah, Cuk.